Saat ini, mobil sudah menjadi kebutuhan kebanyakan orang. Tapi ironisnya, walaupun mobil sudah menjadi kebutuhan kebanyakan orang, tidak semua orang sanggup membeli mobil. Kenapa? Ya karena harga mobil baru udah terlalu tinggi. Mobil LCGC aja harganya udah hampir 200 juta. Sedangkan ekonomi masyarakat belum berkembang dan merata secara baik. Jadinya ya hal ini membuat mobil masih di luar kemampuan kebanyakan orang. Menariknya adalah, terkadang kita jangan terlalu fokus untuk membeli kendaraan yang baru. Apalagi hal tersebut masih di luar kemampuan kita. Karena sebenarnya kita bisa mencari alternatif lainnya, misalnya mobil bekas. Mobil bekas saat ini cukup menggoda untuk dibeli, dan harga unit bekas tentu aja jauh lebih terjangkau daripada unit yang baru. Apalagi untuk kendaraan yang sudah berumur. Bahkan untuk mobil yang sudah lawas, kalian bisa mendapatkan mobil tersebut dengan seharga motor. Ya, tanpa kalian sadari, harga motor saat ini sudah melambung tinggi. Contoh Honda PCX. Harga barunya ada di 33 juta untuk kelas terendahnya, dan hampir 40 juta untuk kelas tertingginya. Lalu ada Yamaha dengan NMAX-nya. Motor ini dijual dari 30 jutaan, dan harga tertingginya ada di 40 juta lebih. Selain motor matic berkelas, motor bebek aja kayak Supra X125 sekarang harganya udah di 21 juta untuk barunya. Dengan harga motor yang sudah cukup tinggi tersebut, daripada beli motor, lebih baik beli mobil, iya kan? Dan di channel mobil kita ini, kita akan membahas 4 mobil seharga motor yang masih pantas dibeli. Yang pertama ada Toyota Soluna. Toyota memperkenalkan Soluna untuk dipasarkan di pasar Asia Tenggara. Konsep awal mobil ini seperti Corolla, tetapi Soluna dibuat dari awal untuk mobil yang lebih terjangkau daripada Corolla. Toyota memperkenalkan Soluna pada tahun 97 dan langsung di-discontinue pada tahun 2000. Dan mobil ini sempat dijadikan armada taksi oleh kebanyakan perusahaan taksi. Namun, walaupun penjualannya singkat, mobil ini bisa dibilang cukup layak dibeli saat ini. Kenapa ya? Karena kalau mau ngeliatin desainnya, sebenarnya Soluna memiliki desain yang lebih mudah daripada grid Corolla. Dan bisa dibilang, desain Soluna masih cukup menarik, bahkan sampai saat ini. Dalam kondisi standarnya aja, mobil ini masih cukup oke. Apalagi ditambah sentuhan modifikasi ya, tentu aja akan semakin menarik. Selain desain yang masih menarik, ini adalah produk Toyota, yang berarti mesinnya irit dan bandel. Yang mana Soluna menggunakan mesin 1,5 liter yang berkode 5 AFE dengan 16 valve dan sudah menggunakan Twin Cam EFI. Dengan spesifikasi tersebut, mesin mobil ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 95 PS di 5.600 rpm dan torsi maksimalnya ada di 124 Nm di 4.800 rpm. Dan yang pasti, mobil ini sudah menggunakan fuel injection, bukan karburator lagi. Yang berarti juga efisiensi BBM dan tenaga mobil ini jauh lebih baik daripada mobil yang masih menggunakan karburator. Lalu untuk spare partnya juga jangan ditanya. Spare partnya masih melimpah banget, bahkan part aftermarketnya juga banyak. Jadinya ya jangan khawatir tentang spare part mobil ini. Yang lebih menarik dari ini semua adalah mobil ini kalian bisa dapatkan dengan harga mulai dari 24 jutaan aja ya. Gak jauh beda dari harga Honda Vario baru. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah mobil sedan era 90-an ya, itu kaki-kakinya cukup ringkih banget. Tapi walaupun begitu, Soluna masih oke digunakan harian. Kemudian yang kedua ada Honda Civic Genio. Honda memperkenalkan Honda Civic Genio pada tahun 92. Buat kalian yang suka banget sama mobil Civic, Honda Genio cocok banget buat kalian. Tampilan depannya bahkan mirip banget dengan Civic Estilo, karena emang Genio ini adalah varian sedan dari Estilo. Untuk desainnya, mobil ini memiliki desain yang JDM banget, karena tidak menggunakan grill, dan ya buat kalian pecinta JDM, mobil ini cocok banget buat kalian. Mobil ini menggunakan mesin 1600cc Sinhot 16 valve injection, yang masih menghasilkan 120 horsepower dengan torsi maksimal di 144 Nm. Yang menarik dari mesin mobil ini adalah, blok mesin mobil ini menggunakan aluminium, yang berarti mesin mobil ini cukup oke, dan bisa menghasilkan performa yang mumpuni. Selain performanya yang cukup oke, kenyamanan mobil ini bisa dibilang juga lebih dari cukup, yang mana mobil ini sudah menggunakan suspensi double wishbone. Dan suspensi ini bisa memberikan kestabilan dalam berkendara. Dengan hal yang ada, saat ini kalian bisa mendapatkan mobil yang memiliki JDM look ini cuma di harga mulai dari 27 jutaan aja ya, gak sampai 30 jutaan. Tapi satu hal yang perlu kalian perhatikan kalau punya mobil ini. Mobil ini punya penyakit bawaan yaitu overheat. Dan solusinya adalah mengganti radiator Civic Genio tahun 93 ke atas yang sudah tuplai. Selain itu, motor fan juga harus diganti yang lebih oke ya. Intinya, overheat menjadi masalah utama mobil ini. Dan sistem pendinginannya harus dibenahi terlebih dahulu. Dan ini adalah PR yang cukup malesin di mobil ini.
Tapi terlepas dari itu, mobil ini cukup oke digunakan saat ini. Lalu yang ketiga ada Honda Accord Maestro. Honda Accord Maestro adalah mobil pilihan buat kalian yang mau membeli mobil medium size dengan ruang lebih lega dibandingkan sedan compact ya. Tapi nggak lega-lega banget sih sebenarnya, cukup aja. Namun di luar dari itu, desain mobil ini bisa dibilang sudah cukup tua. Dan untuk dipoles dengan modifikasi juga harus lebih berhati-hati. Karena Maestro bisa dibilang bukan mobil yang mudah dimodifikasi. Harus benar-benar simple agar terlihat segar dan jauh dari kesan tua. Untuk mesinnya sendiri Honda Accord Maestro memiliki dua tipe mesin, yaitu mesin karburator dan mesin injeksi. Untuk mesin karburator sendiri memiliki tipe F20Z16 katup 4 silinder inline yang memiliki kapasitas mesin 2000 cc, yang mampu mengeluarkan tenaga maksimal mencapai 110 horsepower. Dan untuk tipe mesin injeksi, memiliki mesin bertipe F20A816 katup 4 silinder inline yang memiliki kapasitas mesin 2000 cc, yang bisa mengeluarkan tenaga maksimal mencapai 145 horsepower. Dengan mesin yang besar dan interior yang lega, tentu aja ini menjadikan mobil ini menjadi mobil yang cukup nyaman digunakan untuk hari-hari, bahkan sampai saat ini. Tapi walaupun begitu, mobil ini memiliki kekurangan yang cukup signifikan, yaitu boros. Kalau masalah penyakit ya nggak begitu banyak sih, cuman butuh permajaan aja. Dan Maestro tidak punya penyakit bawaan seperti Honda Genio, yaitu overheat. Menariknya, Maestro bisa kalian beli saat ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, yang mana mobil ini memiliki harga bekas mulai dari 17 juta rupiah aja. Ya, harganya lebih murah daripada Honda Vario baru, ya kan? Kemudian yang terakhir, ada Toyota Starlet 92. Toyota memperkenalkan mobil hatchback Starlet tahun 90 sampai tahun 99 dengan berbagai generasi mulai dari generasi EP80 sampai EP82. Buat kalian yang pingin mobil compact, mobil ini sangat cocok buat kalian. Mobil ini memiliki panjang di 3729 mm, lebar di 1754 mm, dan tinggi di 1380 mm. Jarak sumbu roda di 2300 mm. Dengan dimensi yang cuma segitu, mobil ini menawarkan handling yang mantap dan sangat mudah digunakan di tempat yang padat penduduk. Untuk tampilannya pun ya masih bisa dibilang cukup oke. Dengan sentuhan modifikasi sedikit aja, kalian bisa mengubah mobil ini yang tadinya tua menjadi sedikit lebih mudah ya. Bisa dibilang desainnya cukup timeless juga untuk mobil ini. Kemudian selain desainnya, mesinnya juga masih oke dan cukup efisien. Yang mana mobil ini menggunakan mesin 1,3 liter yang berkode 4EFEF. Dan mesin ini dikenal sebagai salah satu mesin yang cukup responsif, bandel, dan sangat efisien dalam konsumsi BBM. Tapi sayangnya karena mobil ini adalah mobil tahun 90-an awal, tentu aja masih menggunakan sistem karbu, yang mana men-setting karburator mobil era 90-an dibutuhkan keahlian khusus biar dapat performa yang baik. Tapi walaupun begitu, mobil ini masih layak banget dibeli. Apalagi spare part mobil ini juga sangat melimpah di marketplace, jadi kalian gak usah khawatir tentang spare part mobil ini. Dan mobil ini kalian bisa dapatkan dengan harga mulai dari 29 juta rupiah aja. Tapi satu hal, kalau kalian membeli mobil ini, kalian jangan berharap lebih dengan interiornya, karena mobil ini memiliki interior yang benar-benar sederhana. Selain itu, untuk perihal keselamatan, ya tentu aja kalian juga tidak bisa berharap lebih, karena ya masih seadanya banget. Namun selebihnya dari itu, mobil ini bukanlah mobil penyakitan, bahkan untuk di tahun sekarang. Kalian membeli mobil ini masih bisa kalian bawa jauh antar kota, kalau keadaannya sehat walafiat. Jadi ya, Starlet 92 cukup layak kalian beli. Itulah 4 mobil seharga motor yang masih cukup pantas dibeli di tahun sekarang. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah mobil tersebut adalah mobil yang sudah lawas. Dan kalian harus paham mobil terlebih dahulu sebelum meminang kendaraan tersebut. Karena kalau tidak ngerti dan sering masuk bengkel, udah pasti perawatan mobilnya bisa lebih mahal dari harga mobilnya itu sendiri. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Pantau terus postingan dari channel mobil kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya.